Saudara Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan langsung kasus corona pertama di Indonesia. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Minggu yang lalu ada informasi bahwa ada orang Jepang yang ke Indonesia, kemudian tinggal di Malaysia dan dicek di sana. Ternyata positif corona, tim dari Indonesia langsung menelusuri. Orang Jepang ini ke Indonesia bertamu ke siapa, bertemu dengan siapa, ditelusuri dan ketemu. Ternyata orang yang telah terkena virus corona ini berhubungan dengan dua orang. Seorang ibu yang umurnya 64 tahun dan putrinya yang berumur 31 tahun. Dicek oleh tim kita pada posisi yang ternyata pada posisi yang sakit. Dicek dan tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif corona. The World Health Organization declaring COVID-19 a pandemic. Airports have been empty for several days, and now all stores except for pharmacies and food markets will be closed. China's lockdown measures seem to have worked. Infections there are dropping, but only after a month of keeping millions under strict quarantine. Perlu saya tegaskan yang pertama, bahwa kebijakan lockdown, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, adalah kebijakan pemerintah pusat. Tidak ada kita berpikiran ke arah kebijakan lockdown. Bung Ngabalin, terakhir apa yang kemudian bisa disampaikan dari tudingan yang disampaikan oleh Bung Rian Nugroho bahwa skenario yang dilakukan oleh pemerintah tidak ada dan kemudian tidak memiliki tahapan-tahapan, bahkan teorinya pun tidak. Presiden Joko Widodo menyebut kesehatan masyarakat merupakan prioritas pemerintah, namun bukan berarti mengorbankan ekonomi, sehingga diperlukan keseimbangan. Lebih lanjut, Presiden Jokowi menyebut tidak akan mengambil langkah lockdown yang diterapkan oleh beberapa negara sejak awal pandemi untuk mencegah penyebaran COVID-19. Karena jika kita mengorbankan ekonomi, itu sama saja dengan mengorbankan kehidupan puluhan juta orang. Banyak analis yang mengemukakan bahwa ketika lockdown itu terjadi, itu pasti ada pengorbanan ekonomi. Tetapi pengorbanan ekonomi itu memang perlu untuk kita keluarkan karena untuk mencapai target kesehatan tadi. Karena ekonomi nggak akan bisa jalan kalau kesehatannya terganggu seperti itu. Yang kedua, saya peringatkan belanja di kementerian. Segera keluarkan belanja itu secepat-cepatnya karena uang beredar akan semakin banyak. Konsumsi masyarakat akan naik. Stimulus ekonomi bisa masuk ke usaha kecil, usaha mikro. Mereka nunggu semuanya. Jangan biarkan mereka mati dulu baru kita bantu, nggak ada artinya. Ya, dengan data yang dirilis Badan Pusat Statistik hari ini, maka Indonesia resmi menyandang status resesi, saudara. Data BPS menunjukkan Indonesia resesi di Q3. Sering dituding lebih mengutamakan perekonomian, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa fokus utama pemerintah adalah bidang kesehatan. Ekonomi akan mengikuti. Sekali lagi, kalau penanganan COVID baik, kalau kesehatan baik, ekonominya akan juga membaik. Presiden 2 hari yang lalu menyatakan dengan tegas kepada kita semua bahwa jangan restart ekonomi sebelum kesehatan terkendali. Minggu yang lalu 84,03, sekarang menjadi 83,44%. Ini semuanya memburuk semuanya. Saya buka warung Padang ini dulu tahun 2004. Waktu itu tadinya juga nggak bisa masak cara Padang, tapi setelah saya sekolah masakan Padang saya bisa. Terus dengan tekad yang bulat harus bisa bikin warung seperti itu, lihat warung-warung Padang itu kok kelihatannya
lain dari warung-warung seperti yang ramesan gitu ya. Kalau dulu perkembangannya pesat, alhamdulillah. Saya dulu sehari itu bisa dapat uang 1,5 juta sampai 2 juta bisa dulu itu. Mulai tahun 2004 sampai sekitar 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu berarti tahun 2017. Sampai dari 2004 sampai 2017 itu perkembangannya alhamdulillah besar. Setelah itu mulai sudah ada kucingan. Kucingan itu bukanya sampai malam, sampai jam 1 malam. Ada yang sampai pagi, sampai jam 2 itu ada. Terus saya mulai berkurang pembelinya karena sudah yang bapak-bapak, anak muda udah senang ke kucingan, apalagi bapak-bapak banyak yang ke kucingan itu. Yang dulu makan ke tempat saya, sekarang cari yang kucingan. Banyak teman yang ngobrol kalau di kucingan itu. Kalau di sini kan makan kenyang selesai pulang. Nah, kalau di kucingan itu kan bisa ngobrol-ngobrol berlama-lama. Jadi mulai mengurangi pembeli saya. Perkembangannya mulai menurun warung saya itu. Terus sampai berdirinya warung Padang Murah. Mulai tahun 2017 itu Padang Murah berdiri. Itu menghancurkan itu Mas, warung Padang Murah. Banyak warung Padang seperti saya itu yang pada pukut ya, pada tutup karena persaingan dengan Padang Murah. Padahal orang-orang bilang Padang Murah itu ya cuma murah karena dia masaknya ditepung-tepungi. Ayam dikasih tepung, tahu kasih tepung, apa-apa itu kasih tepung, jadi terlihatan besar. Terus murah, harganya bisa terjangkau. Tapi dari kualitas rasa ya beda. Tetap Padang seperti umumnya seperti saya ini, yang selalu masak rendang daging, yang selalu masak kikil iso, masakannya yang seperti itu. Kalau saya tetap pakai masakannya kayak gitu, dan caranya juga seperti sama seperti dulu. Cuma pembelinya sekarang sudah tidak kayak dulu lagi. Nah, apalagi sekarang adanya COVID. Setelah adanya berdirinya warung Padang Murah itu, padang-padang yang seperti biasa umumnya itu mulai pada hancur, mulai pada puput, malah ada COVID. Nah, COVID-nya ini tambah menghancurkan semua usaha, tidak hanya Padang seperti saya, atau Padang Murah, atau warung-warung lain, semua hancur adanya COVID. Dan sekarang dengan adanya COVID ya kayak gini, kembali seperti zaman kapan ya? Zaman saya buka aja tidak seperti ini kok. Zaman saya pertamanan buka itu rame, ya. Sekarang itu buka karena COVID itu cari uang 500 susahnya minta ampun. Dulu saya buka pertama uang 500 sehari, ya turah-turah lebih dari itu. Sekarang cari sehari cari uang 500 tidak bisa. Masaknya itu jelas saya kurangi. Nah, buat pulaan aja uangnya nggak ada Mas, jadinya ya terus tak kurangi. Tadinya yang beli ayam sehari bisa 2 kilo, sekarang beli ayam 1 kilo. 1 kilo itu kalau bisa habis sehari Mas, kadang nggak habis. Kalau kebijakan pemerintah saya itu tidak dapat bantuan apa-apa Mas. Katanya saya itu pedagang, saya sudah mampu, bilangnya gitu dari RT saya. Jadi saya tidak dapat bantuan apapun sama sekali untuk harapan ke depan. Semoga corona cepat selesai. Jadi masyarakat di sini itu semua bisa mencari nafkah seperti dulu lagi.
Dan semoga pemerintah itu tidak usah membedakan antara yang kaya dan yang miskin. Yang kaya dan yang miskin itu batasnya itu tipis. Kayanya seperti apa? Ayo, kalau saya ya dibilang orang kaya, tidak dapat bantuan apa-apa dari RT. Padahal saya dampaknya kena banget. Dari saya ada karyawan 2, sampai sekarang tidak ada karyawan. Itu kan sudah meliburkan karyawan sudah tidak kerja. Karena saya kalau pakai karyawan tidak bisa bayar. Saya tetap harus jualan. Ya walaupun capek sekarang ditandangi sendiri, tidak punya tenaga. Karena bayar tenaga sekarang tidak cukup uangnya. Jadi sekarang ya jualan sendiri.